Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Kalideres 09 Pagi, Jakarta Barat. Saat ini saya bersama dengan rekan saya, Ibu Rika Mawada. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara atau percakapan pra-observasi. Terima kasih Bu Rika, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk pagi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan supervisi ke kelas ibu. Adapun tujuan dari percakapan ini adalah mengetahui persiapan Bu Rika saat akan melaksanakan pembelajaran nanti, dan supaya pembelajaran yang Ibu akan laksanakan nanti berjalan dengan lancar. Baik, kita mulai ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada pembelajaran nanti? Insya Allah nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, peserta didik mampu mengenal kata he dan she serta kegunaannya. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan kata she dan he dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan penggunaan kata he dan she dengan benar. Jadi ada tiga tujuan ya Bu. Jadi yang pertama tadi peserta didik mampu mengenal he dan she serta penggunaannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk menggunakan he dan she dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah mampu mempraktikkan penggunaan he dan she dengan benar. Nah, untuk dari ketiga tujuan pembelajaran ini, adakah area pengembangan yang akan Ibu laksanakan? Tentu ada. Area pengembangan yang ingin saya capai adalah saya ingin murid saya dapat membedakan penggunaan kata he dan she dengan benar, serta menggunakan kata he dan she dengan lisan yang benar. Baik. Jadi untuk melaksanakan itu, Ibu akan mengembangkan pencapaian pada kemampuan siswa untuk menggunakan kata he dan she dengan benar, dan menggunakan atau melafalkan penggunaan she dan he dengan benar. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, untuk dapat mengembangkan kemampuan tersebut, apa yang akan Ibu Rika laksanakan? Atau metode apa yang akan Ibu gunakan? Banyak sih strategi yang saya ingin gunakan, namun pada kesempatan ini saya ingin menggunakan metode gambar. Nanti saya akan menyajikan beberapa gambar untuk memotivasi siswa serta menjadikan teman sebagai model. Ada satu siswa saya tunjuk untuk maju ke depan untuk sebagai model agar lebih paham atas materi yang ingin saya sampaikan. Jadi ada menggunakan gambar juga, kemudian menggunakan teman sebagai model untuk untuk mencapai kemampuan atau mencapai kompetensi yang akan dicapai karena iya. Nah, kalau boleh tahu pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini kapan akan dilaksanakan? Insya Allah pembelajaran ini saya akan laksanakan pada hari Jumat minggu depan di jam pertama pelajaran. Baiklah Bu Rika, dari hari Jumat minggu besok izinkan saya untuk hadir di kelas Ibu untuk untuk ikut belajar di sana atau untuk mengamati apa yang Ibu laksanakan. Kali ini terima kasih, dan nanti setelah observasi atau saya sudah melakukan supervisi di kelas Ibu, kita akan bertemu lagi untuk melaksanakan percakapan.
Kita doakan teman-teman kita yang belum masuk lagi sakit. 3 orang siapa? Oke anak-anak, hari ini hari apa? Tanggal berapa? 8 bulan tahun. Oke. Are you happy today? Are you happy class? Ada yang sedih nggak sih? Coba lihat senyumnya berikan. Oke, lihat giginya dong, udah bersih belum? Ya udah mandi. Giginya lihat. Ada yang bolong nggak? Ya. Kenapa bolong? Nggak gosok gigi, makan coklat habis itu nggak gosok gigi ya? Harus gosok gigi. Coba tangan kanannya ke atasin. Tengok kanan. Wangi nggak? Tangan kirinya angkat. Tengok kiri. Wangi nggak? Wangi. Alhamdulillah. Sudah mandi hari ini. Ucap apa? Sudah mandi? Oke, sekali lagi ya. Yang bawa dulu nih laki-laki. Siap suaranya laki-laki? Oke. Masih ingat nggak kemarin laki-laki apa? Her, he atau she? He atau she? Oke, laki-laki yang mana? Boy, oke. 1, 2, 3. Oke, yang lady. Oke, tahu nama? Kiss. Kiss gimana kiss? She is. Oke, sudah berani maju kasih tahu. She is my mother. Good job. Beri applause dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyani, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rika Mawadah. Selamat siang, Bu Rika. Dan saya juga didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Isnani Puji. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat, tetap semangat dan bahagia. Amin. Rika, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Ya, terima kasih Bu Rika atas waktunya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada awal percakapan pra-observasi yang lalu, bahwa setelah observasi saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan itu. Bu Rika sudah siap? Insya Allah siap. Ya, baik. Setelah saya melaksanakan observasi di kelas bersama Ibu beberapa hari yang lalu, saya ingin mengetahui gimana perasaan Bu Rika saat diobservasi oleh saya kemarin. Saya merasa senang karena diperhatikan lebih ya, tapi juga grogi karena dilihatin kan dari awal sampai akhir. Tapi senang ya karena pasti ada perbaikan untuk diri saya sendiri.
Jadi meskipun merasa grogi, tapi akhirnya berjalan lancar juga ya. Baik Bu, untuk mengingatkan kembali kemarin seperti yang tertulis di RPP Ibu, tujuan dari pembelajaran yang Bu Rika sampaikan kemarin apa saja? Ada 3 tujuan pembelajaran yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan penggunaan she dan he dalam bahasa Inggris, kemudian mampu membedakannya, serta melafalkannya. She dan he dalam penggunaan bahasa Inggris. Baik, jadi ada 3 tujuan yang Bu Rika ingin capai kemarin pada saat pembelajaran, yaitu ingin supaya peserta didik mampu menggunakan he dan she, kemudian mampu mengucapkannya dengan benar, kemudian mampu juga membedakan penggunaan antara he dan she. Baik, untuk tujuan itu apa yang sudah Bu Rika lakukan kemarin? Saya sudah mulai mencapai tujuan. Ada beberapa siswa yang sudah mulai paham penggunaan kata she dan he, sudah mulai melafalkannya juga. Namun ada beberapa siswa yang harus ekstra beda dari yang lain. Ada beberapa siswa yang harus perlu bimbingan tambahan. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Untuk mencapai tujuan kemarin yang sudah Bu Rika lakukan apa sih kemarin yang untuk supaya anak itu lebih paham apa pembelajaran Bu Rika yang sudah dilakukan? Saya sudah pakai media cetak gitu, pakai gambar, tempel di papan tulis, kemudian menunjuk beberapa siswa juga yang laki-laki, kemudian yang perempuan untuk menunjukkan bahwa dia perempuan nih she, kemudian laki-laki he gitu. Tapi ada minus plusnya dalam penggunaan metode yang saya buat. Mungkin perlu perbaikan dan perlu media yang lebih menarik lagi ya dalam proses pelajaran saya. Menurut mereka media yang lebih menarik kan kemarin sudah menggunakan gambar ya, yang lebih menarik seperti apa? Saya sih pengen karena di kelas rendah pakai boneka gitu. Ada laki-laki ciri-cirinya rambut panjang, perempuan rambut panjang, laki-laki rambut pendek, mungkin pakai peci apa segala macam. Lebih ke pengen boneka sih, pengennya media boneka gitu. Terus suara juga bedain nanti. Jadi bisa bermain peran Peran, juga. betul. Jadi menggunakan boneka yang itu menunjukkan oh dia seorang laki-laki, dia seorang perempuan gitu. Baik, kemudian tadi sudah untuk hal yang dulu. Untuk rencana Bu Rika ke depan, gitu ya, untuk rencana Bu Rika ke depan supaya pembelajaran ini lebih menarik. Kalau tadi kan untuk membuat rencana pembelajaran atau membuat media pembelajaran, dan ada lagi nggak yang lebih spesifik atau yang lebih atau yang menggunakan boneka tadi berarti seperti apa, contoh sedikit saja. Saya berarti misalnya boneka itu digunakannya oleh Bu Rika atau oleh anak-anak nanti? Oh saya dulu, kan saya model nih. Saya dulu coba kita jadi perempuan nih. Gimana suara perempuan? Nah ini perempuan nih, she ya anak-anak. Kemudian yang laki-laki nih, he. Kasih tahu dulu ini laki-laki, boneka laki-laki ciri-cirinya. Kemungkinan sih ini kan udah di asesmen tengah semester. Dilihat tuh hasil anak-anak tuh. Ada juga yang bagus, ada beberapa yang kurang bagus. Nah dari situ ketika habis asesmen tengah semester ini, mungkin saya akan melakukan perbaikan setelah asesmen kemarin nih, di minggu-minggu besok nih. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya yang Bu Rika lakukan supaya anak-anak lebih meningkat hasil dari pembelajaran. Kalau misalnya di hasil pembelajaran kemarin, hasil pembelajaran yang setelah Bu Rika lakukan, ada rentang penilaian antara 1 sampai 10. Untuk Bu Rika sendiri, menurut Bu Rika hasil penilaian Karena kemarin cuma pakai media seadanya, gambarnya juga kecil ya. 80 kali. Untuk kemarin 80. menggunakan media yang 8. hanya gambar 8. Kemudian untuk setelah Bu Rika berinovasi nantinya atau akan meningkatkan
menggunakan media yang lebih baik, kira-kira menjadi berapa itu targetnya? 9. 9. Amin. Jadi untuk 8 juga sebenarnya sudah cukup baik ya untuk usia anak kelas 2 ya, udah mengenal Iya. Baik. Untuk selanjutnya Bu Rika ada apa namanya? Kan tadi sudah ada rencana untuk membuat media pembelajaran yang lebih baik dan sebagainya. Kira-kira kapan itu yang dilaksanakan? Setelah asesmen tengah semester ini mungkin ya, minggu-minggu besok. Oh, jadi besok Lihat hasil anak dulu, kemudian mungkin berapa lama itu ya kira-kira waktu yang dibutuhkan Bu Rika untuk bisa tadi menggunakan boneka dan sebagainya, perlu waktu berapa untuk sosialisasi mungkin, atau Bu Rika perlu berlatih juga gitu kira-kira perlu seminggu lah ya. seminggu cukup ini, Insya Allah seminggu. cukup apa namanya Bisa bisa tidak ada halangan rintangan. Baik, ini untuk ukuran keberhasilan sebenarnya. Misalnya kemarin untuk sebelum menggunakan media, Bu Rika sudah mendapat yang media kemarin seadanya sudah yang gambar 8, kemudian untuk ini nanti 9 ya. Ukuran keberhasilan Bu Rika dalam membuat media pembelajaran seperti apa sih ukurannya? Keberhasilan itu diukur dari mana? Berhasil membuat media yang kita sajikan, kemudian di lapangannya pun suasana dan kondusifnya harus pas gitu. Kalau tiba-tiba saya masuk, anak ada yang nggak mood segala macam, percuma juga udah siapin media segala macam kan. Nah jadi harus media sudah siap, anak pun dikondisifkan sedemikian rupa, memotivasi anak dulu, semangat siswanya, semangat belajarnya, kemudian baru bisa mungkin keberhasilan saya di situ. Jadi selain medianya yang bagus, anaknya juga harus dipersiapkan juga ya. Betul. Oke, baik. Ini untuk apa namanya? Untuk media ini kan tadi boneka ini maksudnya yang akan membantu Bu Rika untuk menyediakan ini loh, yang menyediakan boneka ini apa untuk media yang lain, ada nggak temen atau siapa yang bisa membantu Bu Rika untuk ini? Oh udah pasti itu harus ada komunikasi ya. Karena kan kelas saya 2A 2B nih, pasti saya minta tolong sama teman saya yang 2B untuk gimana nih Bu nyusun strategi nih, anak ini masih di bawah KKM. Yuk kita bikin media yang semenarik mungkin sampai dia paham gitu apa yang mau kita sampaikan. Berarti ada kolaborasi antara karena ada 2AB ya, kelas 2A 2B, jadi harus ada komunikasi juga dengan wali kelas 2B. Kelas 2B. Untuk apa namanya? Keberhasilannya apakah yang untuk kelas 2B juga sama gitu biasanya pembicara apa materinya dengan Bu selalu beriringan, selalu komunikasi sama Bu Murni berarti ya? Bu Murniati. Jadi untuk ukurannya tadi yang pertama ukuran keberhasilan Bu Rika membuat media yang jelas anaknya bisa lebih interaktif, lebih tertarik media. Kalau untuk nilainya berarti untuk nilai anak otomatis akan meningkat karena dia wah apa nih, ada yang baru nih, bu guru aku bawa apa nih. Kadang-kadang udah antusias luar biasa kalau kita sudah membawa sesuatu yang berbeda dari hari biasanya. Jadi kita doakan sih sebenarnya mudah-mudahan Bu Rika dalam tadi rencana-rencananya yang sudah disampaikan membuat media belajar lebih baik, kemudian membuat anak-anak lebih termotivasi dan sebagainya akan terlaksana. Nah, Amin. Terima kasih juga Bu Sri Wahyani sudah menilai saya untuk diri pribadi saya nih bisa lebih baik lagi, mungkin kecepatan ngomongnya di kelas. Terima kasih kritikannya kemarin juga sudah diobservasi dalam mengajar. Iya, untuk apa namanya pertemuan kali ini kan kita udah ngobrol dari beberapa menit yang lalu. Menurut Bu Rika apa sih yang Bu Rika dapat dari obrolan ini sebenarnya? Menurut Bu Rika seperti apa kesimpulannya?
menjadi seperti apa menurut sebelum ngobrol dengan saya atau sebelum kemarin observasi dan sekarang ada nggak perbedaan menurut Bu Rika? Ada. Dulu saya cuek, udah ngajar aja. Sekarang ini kayak banyak banget soalnya, banyak kurangnya ya. Harus lebih baik dari yang sebelumnya sih, itu pelajarannya saya ambil. Jadi ada motivasi juga dari Betul. dari apa pembicaraan kita juga, dari saya mungkin nanya-nanya sama Bu Rika observasi kemarin gitu. Jadi ada apa namanya? Ada perubahannya. Jadi untuk keseluruhan jadi kesimpulan yang Bu Rika ambil dari apa ya, dari awal ya, dari kita perang kemarin observasi, ada nggak pembelajaran penting yang selain seperti yang Bu Rika sampaikan tadi, lebih apa namanya, lebih mengenal diri istilahnya, apa ada yang lain gitu, lebih seperti apa yang Bu Rika? Kalau mau ngajar jadinya, kalau kita ingin mengajar harus benar-benar dipersiapkan, mulai dari perangkat ajarnya, media, persiapan diri kita sendiri. Mau ada masalah apapun di luar sana, di rumah atau dimanapun, di depan anak harus sebisa mungkin jadi contoh yang baik. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Rika ya atas Sama-sama, waktunya. Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Rika terlaksana dengan baik, dan pembelajaran anak-anak kita terutama di kelas 2A itu akan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Sri Wahyani, sukses terus. Ibu terima kasih banyak. Ya, demikianlah tadi pembicaraan saya dengan Ibu Rika Mawadah dalam wawancara pra observasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.